Selamat pagi juga, kabar baik. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran informatika di kelas 8 yang akan dapat dilaksanakan besok. Baik, Pak. Eh, apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perangkat-perangkat lunak dalam mengoperasikan komputer. Wah, baik sekali Pak, materi yang sangat menarik. Lalu bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Yang saya gunakan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dan mengkir. Baik Pak, saya ingin Pak memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Baik, Pak. Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan kepada Bapak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita bertemu di kelas. Selamat pagi. Selamat pagi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menjaga kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau melindungi kami dalam kegiatan pembelajaran ini dari keburukan hingga keburukan. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dari perantara Mulai dari pelajaran kita hari ini, yang pertama saya absen dulu, dan sebelum saya absen saya akan menanyakan kembali materi minggu lalu ya. Pertama mungkin lihat dulu sebelum saya absen. Hadir Pak. Dan makin mulai, Hadir Pak. Bonifacius mulai, Hadir Pak. Florianus Bini, Hadir Pak. Francisca Sulinektias, Hadir Pak. Frederikus Maimuni, Hadir Pak. Hieronymus Allen, baik ketua kelas 5. Iskela Choi, Maria Gardiola Hati, Hadir Pak. Magdalena Nisuno, Hadir Pak. Maria Fitriana Hanoi, Hadir Maria Elena Rosariapo, Pak. Noviana Timo, Robertus Dominikus Dinule, Stephanie Ali, Hadir Pak. Scholastica Dinule, Hadir Pak. Tricia Alekoi, Hadir Pak. Wilhelmina Yeri, Yana Rustanius Kutu, Hadir Pak. Yohanes Dinule. Hadir Pak. Kalian yang masih ingat materi minggu lalu, yang mungkin yang masih ingat materi minggu lalu, coba angkat tangan. Materi minggu lalu
yang tahu, yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Coba yang tahu. Kalau tidak tahu berarti kena hukuman. Materi minggu lalu itu di buku catatan itu ada dari buku catatan. Coba yang tahu angkat tangan. Materi minggu lalu. Tidak ingat materi minggu lalu? Sebaik Nadim. Materi minggu lalu tentang apa? Mengidentifikasi menu dan ikon pada Microsoft. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat. Oke, baik. Pada Microsoft Word untuk perangkat dulu ya. Nah, oleh karena itu, mengidentifikasi itu ada beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan Microsoft Word 2000. Yang kedua, Microsoft Word 2007. Oleh karena itu kita harus tahu tentang materi. Yang pertama, kalau misalnya Anda tahu atau paham tentang materi itu dalam hal ini Microsoft Word 2003 dan 2007, yang pertama Anda harus tahu ini. Perhatikan baik-baik di sini. Baik, oleh karena itu maka materi kita hari ini berkaitan dengan Microsoft Word 2003. Microsoft Word 2003. Yang kedua berkaitan dengan Microsoft Word 2007. Sebelum kita masuk ke Microsoft Word 2003 ini, yang pertama kita tahu itu bagaimana cara Anda membuka program Microsoft Word ini. Ada beberapa langkah. Yang pertama, setelah kita membuka laptop itu, setelah kita membuka laptop, di situ ada Windowsnya, Setelah ada Windowsnya, setelah itu kita arahkan kursor itu ke Windows. Setelah kita membuka program Microsoft Word 2003, kita arahkan kursor itu ke yang ini, Microsoft Word 2003 ini. Kita arahkan kursor ke Microsoft Word 2003. Setelah itu kita akan membuka dan kita bisa membuat yang pertama. Apa? Membuat dokumen. Yang kedua, mungkin ada yang tahu, selain membuat dokumen apa lagi? Kalau kita misalnya membuka program Microsoft Word 2003. Membuat apa? Ada yang tahu? Membuat laporan. Baik, yang berikut, taruh lagi. Mungkin tahu, coba angkat tangan. Yang tahu angkat tangan, bilang Pak saya. Kalau tidak tahu bermain. Baik, sulit, ngejas. Membuat tabel. Oke, baik Nadine. Membuat dokumen berbentuk surat.
membuat dokumen berbentuk surat. Lagi? Biasa. Membuat undangan. Membuat dokumen itu banyak hal. Yang pertama, ini secara umum, mau dokumen apa? Kalau setelah itu kita masuk di membuat laporan. Laporan ini banyak. Yang pertama ada laporan, yang pertama mungkin laporan wali kelas, laporan guru mata pelajaran, laporan catatan kasus misalnya, itu pasti ada. Oleh karena itu, yang berikut membuat tabel. Membuat tabel ini yang pertama. Lalu ketika Anda diberi tugas, bagaimana cara Anda membuat sebuah tabel yang baik dan benar. Berarti Anda membuatkan beberapa kolom. Ini contoh membuat tabel. Perhatikan. Baik, dari yang tabel ini menjadi contoh. Dari yang ini membuat tabel ini. Yang pertama, Anda bisa membuat tabel ini ada beberapa. Yang pertama, ini contoh satu, misalnya nama lengkap apa? Bernardine Nanule. Yang berikut, contoh Igniosa. Setelah ini perhatikan yang berikut, kolom berikut ini jenis kelamin. JK ini jenis kelamin ya. Nah, supaya Anda paham, Anda bisa tahu, Anda bisa mengerti. Baik. Misalnya ini ada kegiatan kegiatan pada sore hari ini, contoh misalnya kegiatan pada sore hari, dalam hal ini mungkin pembersihan kelas misalnya. Ini misalnya hadir. Nah, hadir. Setelah ini Igniosa dia tidak hadir. Tidak hadir. Oke, baik, ini sebagai contoh ya. Bagaimana cara Anda bisa membuat tabel sesuai dengan yang ini? Membuat tabel. Yang pertama, Anda bisa membuka program Microsoft Word itu. Setelah itu kita melihat dia menu di atas itu. Oh, ternyata saya bisa membuat tabel dengan cara apa? Dengan menu yang di atas ini. Di situ ada macam-macam menu. Setelah itu ada auto save, ada tabelnya di situ. Setelah Anda mengetik tabel, setelah itu Anda bisa membuat dia tabel. Misalnya, kegiatan pembersihan pada sore hari ini misalnya dilaksanakan dalam jangka waktu misalnya 1 jam. Dalam jangka waktu 1 jam ada beberapa orang yang misalnya hadir. Setelah itu kita lihat yang Igniosa ini tidak hadir. Tidak hadir karena apa? Mungkin ada alasan lain. Yang pertama, pada dalam hal urusan misalnya ada hajatan yang tidak bisa diganti, atau mungkin ada alasan yang tidak bisa dirubah. Dalam hal ini dia tetap mengikuti kegiatan itu sampai harus selesai. Oleh karena itu tidak bisa terganti, maka dia harus tetap. Dalam hal ini mungkin izin di wali kelas atau mungkin di ketua kelas. Nah, dalam hal ini. Oleh karena itu kita harus paham tentang bagaimana cara membuat tabel yang baik dan benar. Yang berikut, membuat surat menyurat. Membuat surat menyurat ini ada banyak hal. Yang pertama, bisa menyurat dalam hal ini membuat surat sakit. Surat menyurat dalam hal ini bisa membuat surat sakit. Misalnya ini Bernardine dalam hal ini misalnya dia urusan dia punya sepatu misalnya sudah rusak, dan pas pada hari Kamis dia dengan orang tua dalam hal ini pergi beli sepatu baru.
Jadi dia membuat surat menyurat dalam ke wali kelas bahwa hari ini dia izin, hari ini dia izin. Jadi dia membuatkan surat menyurat dalam bentuk teks, Setelah itu dia mungkin dia foto dalam bentuk PDF. Setelah itu dikirim ke wali kelas, Setelah itu wali kelas sampai di sekolah misalnya karena ada sibuk pada pagi hari, sampai di sekolah dia membuka, oh ternyata ada satu siswa yang hari ini tidak hadir. Atas nama siapa? Bernardin Naimnule. Oleh karena itu dia pinjamannya akan datang. Kita tidak bisa memakai misalnya tulis secara manual. Setelah itu misalnya saya harus tulis manual saja. Setelah itu misalnya yang terhormat atau itu, setelah itu baru titip ke teman, setelah itu baru datang antar ke wali kelas. Itu secara manual. Kalau bisa secara media atau mungkin secara online, seperti tadi saya sampaikan. Setelah dia mengetik, setelah itu mungkin dibentuk dalam Word, atau setelah itu dia convert ke PDF, baru dikirim ke wali kelas. Seperti itu. Sudah paham berkaitan dengan program Microsoft Word 2003? Ini tidak bicara. Yang berikut, membuat dokumen berbentuk surat. Membuat dokumen berbentuk surat. Ini seperti tadi sudah saya share berkaitan dengan bagaimana Anda bisa membuat surat sakit. Membuat surat sakit itu seperti itu. Membuat dokumen berbentuk surat. Yang berikut, membuat surat undangan. Ini sama. Baik, ini contoh membuat surat undangan. Si kawan ini membuat surat undangan. Dalam hal ini mungkin dia acara ulang tahun. Ulang tahun dia ke 17. Acara ulang tahun 17 dia merayakan ulang tahun. Oleh karena itu, bagaimana cara dia mengundang teman-teman di kelas 8A, ini? Bagaimana dia membuat surat undangan? Setelah itu dia sampai di rumah, dia mengetik sebuah surat undangan. Setelah itu dia memprint out itu yang surat undangan itu keluar. Setelah itu membagikan untuk teman-teman. Misalnya ada teman yang ada di internetan, ada teman yang mungkin di Nepal, ada teman yang di Oleh, atau mungkin ada teman yang di kampus, dan ada teman yang mungkin di Penai. Itu dia bagikan. Setelah itu dibuatkan memang dalam surat undangan itu ada tertera dengan waktu dengan jam. Misalnya waktu itu pukul 16 berarti jam berapa? 16 itu jam berapa? Jam 4 sore. 16 itu jam 4 sore. Jadi mungkin kegiatan dari jam 6 sampai mungkin jam 8 tidak salah, acara selesai. Itu sudah tentukan yang mendukung apa itu? Jam. Setelah itu mungkin dia tembak bukan di rumah, tapi tembak dia laksanakan mungkin di hotel di Vero misalnya, atau mungkin di Litani sana. Karena si kau ini mungkin dia orang tua dalam hal ini mungkin uang banyak. Ini contoh contoh. Jadi dia sewa hotel di Vero contohnya. Ada satu gedung untuk mengadakan acara ulang tahun. Oleh karena itu dia membuatkan surat undangan itu yang secara bagus, secara baik. Ternyata kelihatan ganteng misalnya. Setelah kita lihat dia surat undangan itu untuk merayakan ulang tahun yang ke-17 itu, kita lihat mungkin dia foto di lini sana misalnya, baru dia tempel di yang surat undangan. Ya toh, kalau misalnya seperti itu, ada lain juga yang seperti surat undangan menikah. Kalau kita lihat surat undangan menikah itu, mereka perawan itu mencari tempat yang paling bagus. Yang pertama mungkin di laut, atau mungkin di padang, atau mungkin di tanah yang mungkin kita lihat bagus. Itu kalau mereka mau mengadakan perawan. Bisa lihat toh?
Nah, itu. Kalau misalnya kita di sekolah setelah itu mungkin ada tamu atau apa yang sudah antar surat undangan ke rumah, setelah itu mungkin simpan di meja, setelah kau pulang bisa melihat, oh ini ada saya pun om atau mungkin ada saya pun keluarga yang mungkin minggu depan ini akan apa pernikahan. Setelah itu dia pun gaun, dia pun jas, dia pun dasi, nah, itu berubah. Pokoknya kita lihat itu bagus sekali. Itu berkaitan dengan yang surat membuat surat undangan. Oke, baik, semua berdiri. Bisa? Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha, semangat. Oke, baik, terima kasih. Membuat tugas. Nah, kalau sekolah itu membuat tugas. Yang kedua membuat dokumen. Yang ketiga membuat laporan. Kalau membuat laporan ini, yang pertama contoh misalnya di sini ada bentuk report. Berarti bagaimana cara dia membuat laporan itu dia harus antar ke dinas. Itu berkaitan dengan yang membuat laporan. Membuat tagar ini masih seperti yang tadi. Dia masih sama. Microsoft Word 2003 dan 2007 ini masih satu. Ini kan yang lama masih Microsoft Word 2003, sekarang Microsoft Word 2007. Dan yang sekarang ini ada Microsoft Word 2010. Microsoft Word 2010. Yang sekarang Microsoft Word 2010. Dia beda-beda. Misalnya Microsoft Word 2003 itu dia punya statusnya masih di bawah. Setelah kita membuat dokumen, setelah itu kita menyimpan, dia punya statusnya masih di bawah. Setelah itu karena mungkin para peneliti atau para ahli untuk yang membuat program ini, dia lihat bahwa ternyata ini kurang bagus. Oleh karena itu maka yang berikut itu yang Microsoft Word 2007. Karena dia tingkatannya itu semakin bagus atau penggunanya semakin baik. Setelah itu karena dia Microsoft Word 2007 ini kurang bagus atau mungkin kurang keren, setelah itu hadirnya yang 2010 ya. 2010 itu. Oleh karena itu Microsoft Word 2010 ini, kalau setelah kita masih menggunakan Microsoft Word 2007, setelah kita mungkin menggunakan flash untuk kita copy ke 2010, setelah kita lihat dia punya dokumen atau mungkin dia punya apa itu, setelah kita lihat, misalnya ini contoh, perhatikan, ini contoh, setelah kita mengetik ada spasinya, tapi setelah kita copy dari yang 2007 ke 2010, Windows yang 2010 ini, mungkin setelah kita lihat yang pertama ini kita ketik ada spasi, setelah kita lihat kembali di dokumen itu tidak ada spasi, pokoknya dia sambung terus. Itu adanya perubahan antara Microsoft perbedaan antara Microsoft Word 2003, 2007 dengan 2010. Supaya Anda paham, Anda bisa tahu, Anda bisa mengerti. Dan sampai ternyata saya gunakan ini dia beda. Misalnya setelah saya ketik ini ada spasi, tapi setelah saya kubik karena alasan misalnya si Nadine yang si kau nih, misalnya si Nadine ini dia punya laptop itu Windows 2010, setelah kau punya Windows 2010. Jadi
mungkin Nadine ini dia punya laptop mati, tapi kalau dia punya file ada di flash dari Nadine ini yang pakai flash ini pinjam si kau ini dia punya laptop, dan dia membuka itu file untuk melanjutkan pekerjaan atau mungkin dia pekerjaan setelah itu lihat ternyata di file Word ini dia pokoknya tulisan itu sambung semua. Nah, karena apa? Perbedaan antara Windows itu antara yang misalnya Windows Nadine punya itu misalnya 2003 atau 2010. Setelah kau dipunya Windows 2010 itu ada perbedaan. Setelah kita copy di filenya, kalau kita masuk ke kau dipunya pasti beda. Kita lihat di Word itu pasti beda. Jadi misalnya setelah Nadine ini detik bagus-bagus ada spasi, tapi setelah dia pindah ke file ke kau pasti mungkin di situ tidak ada spasi. Karena ada perbedaan Windows. Sudah jelas ya? Dan sampai setelah itu nanti dia pakai kau ini punya laptop itu ternyata kau ini punya laptop ini sudah rusak. Itu bukan rusak, itu perbedaan versi yang 2003, 2007 dan 2010. Perbedaannya ada di sini. Sudah ada di setelah, di sepapan, di semuanya. Jelas ya? Baik. Diskusi ya, buat diskusi kelompok atau membuat tim untuk bisa mempraktekkan bagaimana cara membuka program Microsoft Word yang 2003, 2010, 2007 dan 2010 dibagikan. Oke baik, dibagikan untuk beberapa kelompok untuk bagaimana cara membuka program Microsoft Word 2010. Baik, yang pertama ini karena laptop 2010, oleh karena itu tadi Pak sudah jelaskan berkaitan bagaimana kita menggunakan program Microsoft Word 2003, 2007. Oleh karena itu bagaimana cara kita membuka program Microsoft Word 2010. Bentuk, oke baik, saya akan bagikan ke kelompok, dibagikan ke kelompok. Baik, dari yang ini, yang meja dan yang deretan ini satu kelompok, yang meja dari sini ke sini satu kelompok, dan yang meja dari sini ke ini satu kelompok. Dibagikan ke 3 kelompok. Setelah itu dibagikan ke 3 kelompok. Bagaimana yang 3 kelompok ini membuka program Microsoft Word 2010 ini dalam yang baik dan benar. Hasil terlihat di sini. Setelah itu dari yang kelompok itu saya akan panggilkan di sini. Setelah itu nanti akan presentasikan dia hasil kelompok itu. Cara menu sudah jelas ya? Oke, baik. Praktekkan membuka program Microsoft Word 2010. Baik, ini adalah yang baik ke sini, yang baik sudah sini, kita bisa tahu di sini. Bagaimana cara menggunakan Microsoft Word 2010. Baik, ini ada laptop. Satu berperan sebagai ketua, kalau misalnya bagaimana cara membuka program Microsoft Word 2010. Silakan, siapa berperan sebagai ketua? Nadine, oke baik, bisa membuka program Microsoft Word 2010. Ini tapi yang sementara ini 2010. Bisa membuka program Microsoft Word. Bisa membuka ada atas kursor, lihat semua di sini supaya kursor terang. Baik, program Microsoft Word 2000 itu Microsoft Word.
Deko. Menitip nama kelompok masing-masing tim supaya kamu bisa. Kelompok lain bisa lihat ya. Betul. Betul. Dan sampai ke ketik yang kita tahu. Sudah. Baik. Bagaimana caranya? Dekat-dekat di sini dan sampai payung besar sehingga kotaknya. Juga program Microsoft. Seperti tadi. Baik. Tenangkan. Ketik semua. Ketik semua. Enter dulu. Enter. Cepat. Setelah hasil diskusi atau hasil kelompok ini, setelah itu kita melihat, setelah kita melihat dari kelompok ini, oke baik, dari yang kelompok ini bisa menilai yang kelompok yang tadi, ya? Apakah kalau mengetik itu lancar atau tidak? Baik, dari kelompok Nadine dan kelompok Zul itu menilai masing-masing. Baik, dari yang Nadine bisa menilai temannya kelompok Zul, menilai kira-kira mereka mengetik lancar atau tidak. Dari yang setelah kita lihat untuk bagaimana cara membuka program Microsoft Word ini, setelah itu mereka mengetik nama kelompok masing-masing dari yang hasil kelompok mereka. Setelah lihat mereka mengetik cepat atau mungkin lambat atau memang tidak tahu. Baik, penilaian dari kelompok Nadine ke kelompok Zul. Silakan. Kau bisa berdiri ke depannya, salah satu. Berdiri sini supaya menilai teman-teman. Kelompok Zul. Baik. Saya ini. Baik, kelompok Nadine silakan menilai kelompok Zul.
Silakan. Setelah saya melihat, setelah saya cek Zoom, membuka program Microsoft 2020, mereka mengetik dengan lancar dan baik. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Silakan masuk. Baik, kelompok John, silakan. Bagaimana yang tadi Anda melihat yang kelompok Nani setelah mereka maju untuk mendiskusikan atau membuka program Microsoft Word 2010 itu, kira-kira mereka itu mengetik lancar kah atau mungkin lama kah atau memang tidak tahu sama sekali? Silakan menilai. Dan menilai kelompok Nani, silakan dari kelompok Zoom. Kuat ulang, kuat. Dan baik ini yang pertama, apakah nanti lancar kah dari yang 8 orang ini? Jangan sampai mungkin ada satu orang yang mungkin mengetik tidak tahu atau memang tidak bisa sama sekali. Lancar semua. Oke, baik, lancar. Mari kita tangan. Itu hasil terakhir sebelum Pak memberikan tugas atau pekerjaan rumah, membuat kesimpulan. Bisa membuat kesimpulan untuk yang kita dari kalian, ya, membuat kesimpulan. Bisa membuat kesimpulan dari kesimpulan dari siswa. Membuat kesimpulan dari siswa. Oh, bisa membuat kesimpulan dari siswa. Ambil satu kertas di situ atau mungkin di buku catatan, tulis di buku itu. Membuat kesimpulan siswa. Tadi lihat itu kami tulis kesimpulan membuka program Microsoft Word. Refleksi siswa.
Dua orang saja. Adiknya siapa? Dan siapa? Silakan. Baca ke depan sini. Silakan. Baik. Bacakan semua. Pembelajaran hari ini sangat saya pahami dan mengerti karena guru mata pelajaran informatika menjelaskan dengan detail mengenai program Microsoft. Tentang Saya harap senang karena pembelajaran kali ini membuat kami mengerti dan paham. Baik, refleksi dari saya, bagaimana cara setelah Anda membuka program Microsoft Word ini adalah bentuk dasar untuk Anda, bagaimana Anda bisa tahu, Anda bisa paham, Anda bisa mengerti. Ini adalah bentuk dasar yang nanti akan Anda bawa sampai mati di sana. Jadi ketika ada sesuatu di rumah, pasti akan berkaitan dengan Microsoft Word ini. Setelah kita membuat sesuatu, pasti harus dasarnya ada di program Microsoft Word. Membuat atau mengetik atau membuat laporan, itu dasarnya ada pada program Microsoft Word. Untuk bentuk rancang pekerjaan, yang pertama berkaitan dengan tugas atau kelompok dan lain sebagainya menggunakan program Microsoft Word. Oke, baik. Itu yang saya kasih untuk Anda. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Selamat siang. Selamat. Terima kasih Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Pak. Bagaimana perasaan Pak Guru setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Syukur pembelajaran berjalan lancar, siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran tadi. Oke, baik Pak Guru. Saya juga melihat siswa-siswi sangat antusias sekali, dan Pak Guru telah menggunakan metode pembelajaran yang sangat tepat sekali. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Pak Guru bisa melihat hasil pengamatan saya, dan saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan. Terima kasih Pak atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja Pak yang harus saya tingkatkan? Baik, menurut saya ada beberapa hal yang perlu Pak tingkatkan. Yang pertama, Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk berdiskusi dalam kelompok, dan yang kedua, Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa-siswi kita. Baik, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Bisa membantu rencana perbaikan dan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Baik Pak. Oke, saya harap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih baik dan efektif. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga. Selamat siang.